Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar jaya sampai akhir Ramadan nanti. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat selalu, jadi puasanya juga tidak ada kendala ya, oke? Nah, kali ini tuh aku sebenarnya mau sharing-sharing santai aja sama teman-teman semua karena aku ngeliat responnya bagus, jadi kali ini aku masih mau sharing mengenai proses penyusunan dokumen lingkungan masih sekitar AMDAL dan UKL-UPL. Nah, jadi aku mau cerita dikit nih. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh ketemu sama teman aku. Kebetulan teman aku ini bekerja di suatu company dan dia punya job desk untuk mengurus bagian perizinan lingkungan gitu ya kan. Nah, jadi otomatis karena dia tahu punya temen yang emang berkecimpung di bidang itu, dia ngubungin aku dan kita ketemu gitu ya. Walaupun sebenarnya ketemunya intinya bukan untuk ngomongin itu, memang kita mau meet up aja. Sambil di meet up itu kami sharing-sharing lah mengenai hal itu. Nah, yang aku highlight dari perbincangan kami ini adalah dia tuh penasaran kenapa sih kok proses penyusunan dokumen lingkungan terutama AMDAL itu biayanya mahal banget gitu kan. Jadi di sini aku juga mau jelasin nih ke kalian kenapa proses penyusunan dokumen lingkungan terutama dokumen AMDAL itu biayanya mahal banget. Dokumen lingkungan ini disusun dengan dasar untuk mendapatkan perizinan lingkungan. Setelah perizinan lingkungan terbit, maka otomatis nanti perizinan berusaha juga akan terbit. Nah, kalau misalnya perizinan berusaha udah terbit, maka pelaku usaha atau pemrakarsa bisa melakukan operasional gitu. Jadi memang sebenarnya penyusunan dokumen lingkungan ini tuh sangat krusial bagi pelaku usaha gitu. Jadi itu tadi, kalau misalnya nggak ada dilakukannya penyusunan dokumen lingkungan, maka dari itu perizinan lingkungan nggak akan terbit, ya otomatis perizinan berusaha juga nggak akan terbit gitu. Makanya ini penting banget untuk diurus atau untuk disusun supaya si pelaku usaha atau perusahaan atau si pemrakarsa bisa melakukan operasional. Nah, sebenarnya instrumen ini itu udah dilakukan di beberapa negara sejak tahun 1970-an ya, namanya atau istilah globalnya itu adalah ESIA, Environmental and Social Impact Assessment, kalau nggak salah ya. Sementara di Indonesia AMDAL ini sendiri tuh dimulai sejak tahun 1986. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, jadi ini memang udah dilakukan sejak lama, baik di luar maupun di Indonesia sendiri gitu. Jadi itu tadi kenapa biaya proses penyusunan dokumen AMDAL ini mahal. Yang pertama itu karena proses penyusunan dokumen AMDAL ini melibatkan banyak pihak. Nah, kalau misalnya kita mau bandingin nih sama dokumen UKL-UPL ya, walaupun sebenarnya proses penyusunan dokumen UKL-UPL ini mahal juga nih biayanya kan, tapi lebih mahal AMDAL. Jadi kita lebih fokus bicarain AMDAL. Nah, kenapa AMDAL itu lebih mahal? Yang pertama itu tadi AMDAL ini melibatkan banyak pihak. Kalau UKL-UPL itu masih bisa diserahkan ke pelaku usaha atau pemrakarsa, jadi boleh disusun oleh si pelaku usaha. Tapi kalau AMDAL nggak bisa. AMDAL itu harus disusun oleh seseorang yang memiliki sertifikat KTPA, ATPA, dan tenaga ahli dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang ilmu tertentu yang tercantum di dokumen AMDAL itu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu pun mau istilahnya mau menghandle sendiri, mereka juga harus meng-hire orang-orang yang memiliki sertifikat KTPA dan ATPA gitu. Jadi kan itu ribet ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan lingkungan. Karena konsultan lingkungan itu udah otomatis sudah punya personil atau member yang memiliki
sertifikat-sertifikat itu. Oke, selanjutnya proses penyusunan dokumen lingkungan atau dokumen AMDAL ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kerangka proses penyusunan dokumen AMDAL ini, nanti dokumen AMDAL ini akan menghasilkan output 3 dokumen. Yang pertama itu ada yang namanya KA ANDAL atau kerangka acuan ANDAL. Yang kedua ada dokumen ANDAL, yang ketiga ada dokumen RKL-RPL. Nah, jadi sebelum melakukan penyusunan dokumen KA ANDAL, si pelaku usaha didampingi oleh konsultan akan melakukan yang namanya pengumuman dan konsultasi publik. Nah, pengumuman ini tuh bisa berupa pemasangan plang, bisa juga melalui media cetak gitu. Kemudian melakukan konsultasi publik. Nah, setelah melakukan pengumuman dan konsultasi publik, setelah itu konsultan udah bisa memulai untuk proses penyusunan dokumen KA ANDAL. Nah, KA ANDAL ini tuh fungsinya untuk sebagai rujukan si pelaku usaha, instansi lingkungan hidup untuk mengetahui nih seberapa dalam kajian dokumen AMDAL yang akan dilakukan gitu. Jadi dokumen KA ANDAL dulu yang disusun. Setelah dokumen KA ANDAL disusun, kemudian si pelaku usaha dibantu oleh si konsultan akan mengajukan dokumen tersebut untuk diberi penilaian, untuk dilakukan penilaian oleh instansi terkait. Misalnya di sini kita kasih contoh provinsi, kewenangannya di provinsi. Maka dari itu si dokumen yang udah disusun tadi ini dibawa ke provinsi untuk dilakukan penilaian oleh tim AMDAL yang ada di provinsi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman, kalau untuk KA ANDAL ini juga dilakukan yang namanya pembahasan sidang dokumen KA ANDAL gitu. Jadi nanti dalam proses penyusunan dokumen AMDAL ini ada 2 kali sidang. Pertama itu di dokumen KA ANDAL. Nah, setelah dokumen KA ANDAL ini disetujui, maka diterbitkanlah yang namanya penerbitan persetujuan KA ANDAL. Dah, setelah itu terbit, barulah kita lanjut lagi untuk proses penyusunan dokumen ANDAL. Selain dokumen ANDAL, kita juga harus menyusun yang namanya dokumen RKL-RPL. Jadi dokumen ANDAL ini disusun berbarengan dengan dokumen RKL-RPL. Nah, setelah dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL ini selesai disusun, maka kita bawa dokumen ini untuk dilakukan penilaian ke provinsi gitu. Nah, setelah kita bawa ke provinsi, maka nanti dari pihak provinsi akan mengatur jadwal untuk melakukan sidang pembahasan. Nah, setelah dilakukan sidang pembahasan, maka di sini pasti banyak saran dari tim ahli provinsi, sehingga kita harus melakukan asistensi. Nah, di sini tuh butuh waktu yang lumayan juga nih untuk melakukan asistensi. Jadi agak lumayan memakan waktu di proses asistensi karena untuk penyempurnaan dokumen ANDAL tadi dan dokumen RKL-RPL. Nah, setelah dokumennya ini udah bagus, menurut pihak provinsi, menurut mereka udah bagus, maka nanti akan disetujuilah dokumen tersebut dan akan diterbitkan perizinan lingkungannya gitu. Jadi prosesnya ini lumayan cukup panjang dari awal sampai akhir ya. Dari awal kita mau mulai pengumuman dan konsultasi publik sampai keluarnya perizinan lingkungan. Gitu. Jadi udah ada ya gambarannya kenapa proses penyusunan dokumen lingkungan ini biayanya mahal. Karena itu tadi, yang pertama itu melibatkan banyak pihak, yang kedua itu prosesnya juga panjang, dan dokumen yang dihasilkan itu outputnya nggak hanya 1, tapi ada 3 dokumen. Jadi itu aja penjelasan singkat aku mengenai kenapa biaya penyusunan dokumen AMDAL itu mahal. Ya, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dan supaya bisa lebih membuat kalian paham ternyata tuh proses penyusunan dokumen AMDAL tuh nggak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, semoga kalian suka sama video ini dan semoga kalian nonton sampai selesai supaya kalian bisa paham. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan kalian lainnya. Kalau misalnya aku bisa jawab, aku akan jawab di video selanjutnya. Thank you udah nonton sampai habis. Bye!